hadir di sini. Dengar semua ya. Ada Ya, jaksa ya. satu datang ke tempat Habib Bahar minta maaf. Ya. Ini media nih. Ketuanya itu. Dia ditekan. Dia diperintah untuk nuntut 5 tahun. Karena kalau dia tidak nuntut 5 tahun, dana pensiunnya akan dicabut. Terbongkar di balik batal bebasnya Habib Bahar. Siapakah yang menginginkan Habib Bahar untuk dipenjara? Dan kenapa mereka sangat ngotot untuk memenjarakan Habib Bahar? Setelah melalui proses yang cukup panjang, persidangan Habib Bahar akhirnya berujung kebebasan. Majelis Hakim PN Bandung yang diketuai oleh Dodong Rusnadi memutuskan Habib Bahar dibebaskan. Penahanan tersebut lebih ringan dari tuntutan dan Habib Bahar sendiri telah menjalani masa tahanan lebih dari 8 bulan. Artinya, Habib Bahar sudah bebas. Setelah mendengar Habib Bahar divonis bebas, tak menunggu lama, tiba-tiba JPU tak terima putusan hakim yang telah membebaskan Habib Bahar. Dan mereka tim JPU menuntut Habib Bahar untuk dipenjara selama 5 tahun. Masih penasaran saja pengen memenjarakan Habib Bahar. Dan secara mengejutkan, salah satu tim JPU yang menuntut Habib Bahar untuk dipenjara akhirnya menghampiri Habib Bahar. Tujuannya untuk minta maaf karena dirinya mengaku kalau menuntut Habib Bahar dipenjara selama 5 tahun itu terpaksa. Seharusnya tuntutan hanya 1 tahun. Pengacara Habib Bahar, Ikhwan, mengungkapkan pihaknya menduga ada intervensi dalam kasus HBS tersebut. Kalau tidak ada intervensi, tidak mungkin, karena jaksa ini diancam kalau dia enggak menuntut 5 tahun, dana pensiunnya tidak dicairkan, tegasnya. Lalu melaksanakan tugas siapakah jaksa penuntut umum? Inilah tugas dan gaji jaksa penuntut umum yang sebenarnya dan mereka akan mendapatkan bonus jika berhasil menuntut kepada tersangka. Jaksa adalah pegawai negeri sipil atau PNS dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Lantas, berapa gaji dan tunjangan yang diterima jaksa? Sebagai seorang abdi negara, besaran gaji yang dapat diterima oleh jaksa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Golongan 1. Golongan 1A mendapatkan gaji sebesar Rp1.560.000 sampai dengan Rp2.335.000. Golongan 1B mendapatkan gaji sebesar Rp1.700.000 sampai dengan Rp2.472.000. Golongan 1C mendapatkan gaji sebesar Rp1.776.000 sampai dengan Rp2.577.000. Golongan 1D mendapatkan gaji sebesar Rp1.851.000 sampai dengan Rp2.686.000. Golongan 2. Golongan 2A mendapatkan gaji sebesar Rp2.222.000 sampai dengan Rp3.373.000. Golongan 2B mendapatkan gaji sebesar Rp2.208.000 sampai dengan Rp3.516.000. Golongan 2C mendapatkan gaji sebesar Rp2.301.000 sampai dengan Rp3.665.000. Golongan 2D mendapatkan gaji sebesar Rp2.399.000 sampai dengan Rp3.820.000. Golongan 3. 3A mendapatkan Rp2.579.000 sampai dengan Rp4.236.000. Golongan 3B mendapatkan gaji sebesar Rp2.688.000 sampai dengan Rp4.415.000. Golongan 3C mendapatkan Rp2.802.000 sampai dengan Rp4.602.000. Golongan 3D mendapatkan gaji Rp2.920.000 sampai dengan Rp4.797.000. Dan golongan keempat, golongan 4A mendapatkan Rp3.443.000 sampai dengan Rp5 juta. Golongan 4B mendapatkan gaji Rp3.173.000 sampai dengan Rp5.211.000. Golongan 4C mendapatkan gaji sebesar Rp3.300 sekian sampai dengan Rp5.431.000. Golongan 4D mendapatkan gaji sebesar Rp3.447.000 sampai dengan Rp5.661.000. Golongan 4E mendapatkan Rp3.593.000 sampai dengan Rp5.900.000. Itulah gaji yang diterima oleh jaksa. Lalu berapa tunjangan yang diterima jaksa setelah capaian dalam kinerjanya?
Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. Tunjangan kinerja diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu. Besaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kejaksaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2022. Besarnya dibedakan menurut kelas jabatannya. Sementara itu, penetapan kelas jabatan di lingkungan kejaksaan diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 150 Tahun 2019 tentang penetapan jabatan struktural dan jabatan fungsional pegawai di lingkungan kejaksaan. Adapun kelas jabatan sesuai dengan peraturan Jaksa Agung tersebut yakni Ajun Jaksa Madya kelas jabatan 5, Ajun Jaksa kelas jabatan 6, Jaksa Pratama kelas jabatan 7, Jaksa Muda kelas jabatan 8, Jaksa Madya kelas jabatan 9, Jaksa Utama Pratama kelas jabatan 10, Jaksa Utama Muda kelas jabatan 11, Jaksa Utama Madya kelas jabatan 12, Jaksa Utama kelas jabatan 13. Berdasarkan kelas jabatan itulah besaran tunjangan yang dapat diterima oleh seorang PNS di kejaksaan ditentukan. Besaran tunjangan kinerja yang didapat diperoleh jaksa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 adalah sebagai berikut. Kelas jabatan 13 sebesar Rp10.936.000. Kelas jabatan 12 sebesar Rp9.896.000. Kelas jabatan 11 sebesar Rp8.757.600. Kelas jabatan 10 sebesar Rp5.979.300. Kelas jabatan 9 Rp5.079.200. Kelas jabatan 8 Rp4.595.150. Kelas jabatan 7 sebesar Rp3.915.950. Kelas jabatan 6 Rp3.510.400. Kelas jabatan 5 Rp3.134.250. Lalu mengenai kasus Habib Bahar, akankah Habib Bahar bebas?